warga negara Indonesia, yaitu yang pertama yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Setiap warga negara setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak ini termasuk dalam hak untuk bebas dari ancaman terhadap keselamatan pribadi dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat 1, di mana pendidikan di Indonesia seharusnya dapat diakses setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam pemerintah. Warga Indonesia memiliki hak untuk terlibat dalam kehidupan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak menyampaikan pendapat atau aspirasi kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu 3 kewajiban warga negara Indonesia, yaitu yang pertama kewajiban untuk menaati hukum. Setiap warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum serta mendukung implementasi hukum yang adil. Yang kedua yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Sebagaimana dari tanggung jawab terhadap negara, warga Indonesia wajib membayar pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga kerukunan antar suku, agama, dan golongan, serta berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial di negara ini. Perbedaan antara negara kesatuan dan federal, yaitu yang pertama ada penyusunan kekuasaan. Yang negara kesatuan yaitu dalam pemerintahan kekuasaan pemerintah berpusat di pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mengatur segala hal yang berkait dengan kebijakan negara. Meskipun ada pembagian tugas dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki wewenang terbatas yang diatur oleh pemerintahan pusat. Sedangkan yang dalam negara federal ini kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau negara bagian. Masing-masing negara bagian atau daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan dan menetapkan hukum yang berlaku di wilayahnya. Yang kedua ada hubungan antara pusat dan daerah. Jika yang negara kesatuan ini yaitu hubungan antara pemerintah dan daerah ini bersifat sentralistik. Nah, pemerintahan pusat ini memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengawasi kebijakan yang diterapkan di daerah-daerah. Sedangkan yang federal, hubungan antara pemerintah dan daerah dan negara bagian bersifat desentralistik. Nah, masing-masing negara bagian memiliki kebebasan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sesuai dengan konstitusi federal, meskipun ada peraturan yang mengikat dari pemerintahan pusat tersebut. Nah, untuk contoh negaranya yaitu yang negara kesatuan yaitu Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan contoh negara kesatuan. Walaupun ada pembagian administratif ke dalam provinsi dan kabupaten atau kota, kekuasaan utama tetap berada di pemerintahan pusat. Dan pemerintahan pusat ini mengatur dan mengawasi seluruh kebijakan nasional dengan beberapa kebijakan yang didelegasikan ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang negara federal yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini contoh negara federal. Nah, di Amerika Serikat tersebut terdapat negara bagian yang memiliki otonomi yang luas, seperti dalam halnya pembuatan undang-undang, pengelolaan pendidikan, dan beberapa kebijakan lainnya. Sementara pemerintahan federal ini menangani isu-isu nasional seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri. Peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peran penting Pancasila ini sangat besar, yaitu karena Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara, pedoman hidup bangsa, dan
bernegara, serta nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa peran penting Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama, yaitu sebagai ideologi pemersatu bangsa. Pancasila menjadi ideologi yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan ras yang berbeda-beda. Kelima sila dalam Pancasila ini memberikan nilai-nilai dasar yang mengajarkan tentang penghargaan terhadap perbedaan, kebersamaan, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati kebebasan beragama. Sementara sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, yaitu menyatukan keberagaman sosial dan budaya. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, bahasa, dan agama. Pancasila memberikan dasar yang kuat untuk mempersatukan semua perbedaan tersebut dengan mengajarkan tentang persatuan dalam kebinekaan seperti tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kelompok sosial, etnis, atau agama. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial. Pancasila memberikan petunjuk bagi warga negara Indonesia untuk berperilaku secara adil, bijaksana, dan dengan rasa saling menghormati. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip ini membantu mencegah terjadinya perpecahan konflik serta menciptakan keharmonisan di antara warga negara. Yang keempat yaitu menjadi pedoman dalam menangani perbedaan. Pancasila ini memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian konflik dan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Sila kedua yang berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mengingatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, sedangkan sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam bersama untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan demikian Pancasila mendorong masyarakat untuk mengutamakan dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan, sehingga meminimalkan potensi konflik yang bisa merusak persatuan. Nah, yang kelima yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila menjadi dasar yang mengikat seluruh elemen bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan. Hal ini membantu menjaga stabilitas keutuhan NKRI karena setiap warga Indonesia merasa dihargai dan terlibat dalam proses pembangunan negara. Yang terakhir yaitu peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Nah, peran ini sangat penting untuk warga negara. Nah, ini media massa ini lebih seperti televisi, radio, surat kabar, serta media online. Nah, dari media massa tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan kehidupan bangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara, yaitu yang pertama, menyebarkan informasi politik. Media massa adalah alat utama untuk menyebarkan informasi politik kepada publik. Melalui media, warga negara bisa mendapatkan informasi terkini mengenai peristiwa politik, keputusan pemerintah, dan serta isu-isu penting yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dengan informasi yang akurat dan terpercaya, warga negara dapat memahami situasi politik yang terjadi sehingga meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang kedua yaitu mendidik warga negara tentang
proses politik. Media massa juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai cara kerja sistem politik seperti pemilu, struktur pemerintahan, hak pilih, dan proses pembuatan undang-undang. Pendidikan politik melalui media massa membantu warga negara untuk memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Mengapa memilih pemimpin yang baik itu penting, serta bagaimana kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu menjadi saran diskusi dan debat publik. Media massa menjadi ruang bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan terlibat dalam debat publik tentang isu-isu politik. Diskusi ini bisa terjadi di kolom opini di surat kabar, program talk show di televisi ataupun radio, serta forum-forum diskusi di media sosial. Dengan adanya ruang ini, warga negara dapat memperkaya wawasan politik dan menjadi lebih kritis terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi politik. Media massa juga berperan penting dalam mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan informasi yang cukup dan jelas tentang kegiatan politik, pemilu, dan referendum. Media dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik. Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam memilih calon legislatif dan eksekutif, ataupun turut serta dalam diskusi tentang kebijakan publik. Yang kelima yaitu menjadi pengawas dan penyeimbang. Media massa memiliki peran sebagai penjaga gawang yang mengawasi dalam jalannya pemerintahan. Melalui fungsi jurnalistiknya, media dapat mengungkapkan kebijakan yang tidak adil, kasus korupsi, atau ketidakberesan dalam pemerintah. Dengan melaporkan fakta dan kritik kebijakan yang salah, media membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kesadaran politik warga negara pun meningkat karena mereka menjadi lebih tahu tentang apa yang terjadi di pemerintahan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Yang keenam yaitu membangun identitas politik nasional. Media massa juga berperan dalam membangun identitas politik bangsa dengan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, demokrasi, dan nasionalisme. Media berkontribusi pada pembentukan rasa kebersamaan dan kesatuan di kalangan warga negara melalui pemberitaan yang mencerminkan keberagaman budaya dan suku di Indonesia. Media dapat memperkuat persatuan dan mengurangi potensi konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketujuh yaitu menyampaikan isu-isu global yang mempengaruhi politik nasional. Media massa tidak hanya menyampaikan isu politik dalam negeri, tetapi juga global. Isu-isu internasional yang dapat mempengaruhi politik nasional seperti perubahan iklim, hubungan luar negeri, dan krisis ekonomi dunia dilaporkan melalui berbagai platform media. Ini membantu warga negara untuk memahami bagaimana politik global mempengaruhi keputusan-keputusan politik dalam negeri mereka dan bagaimana posisi negara mereka dalam kancah internasional.